Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang mulia penuh barakah ya. Tadi kita sudah menikmati surah Sajadah di rakaat pertama, di rakaat kedua surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahar. Alhamdulillah. Sahabat Nabi melihat ayat Quran itu hidangan, wejangan, makdubah kalau bahasa Arabnya. Quran ini hidangan dari Allah. Yang menikmati hidangan itu apa? Hati ya, hati dan jiwa. Seperti kemarin juga kita awali dengan membaca hadis Rasulullah SAW sebelum kita nanti bertadabbur sejenak bersama surah Sajadah dan surah Dahar. Hadis ini selalu kita dengar, hadis Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau makna literalnya, siapa menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Makna yang senang, kalau kita rajin duduk di majelis ilmu, mudah nanti mau ke surga. Kalau 1 minggu tidak ada kesempatannya duduk di majelis ilmu, 2 minggu tidak, di sini ada majelis mingguan ya, Senin malam, Selasa, tidak sempat juga hadir sekali seminggu, subuh pun tidak, nanti susah di sana tuh. Tapi kalau subuh dia hadir, mingguan dia hadir, kemudian pergi lagi ke Purba, ke Mustafawiyah, atau kemana, dicarinya lagi. Itu maka kami dulu di sini waktu bertugas di Syariful Majlis dulu, ada majlis bersama ayah anda almarhum Tuan Marmais. Kalau tak silap dulu setiap hari Selasa kitab Hikam Ibnu Athaillah. Ada dulu majlis mingguan bersama ayah anda almarhum Tuan Tambangan ya di Lombang sana. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Alhamdulillah. Nikmat ya. Begitulah baginda Rasulullah SAW memperingatkan kita, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin berusaha mencari ilmu, mudah nanti jalannya ke sana ke jannah. Satu lagi kemarin kita ada sebut hadis riwayat Imam Tirmizi, dikatakan di sini innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Allah sendiri melimpahkan rahmatnya, keampunannya, malaikat mendoakan, semua penduduk langit, subhanallah, malaikat-malaikat yang ada di langit, wa al-ard, semua penghuni bumi, penduduk langit dan bumi, bahkan katanya semut, di mana-mana ada semut ya, di meja ada semut, di rumah ada semut, subhanallah. Hatta namlah, semut pun juga katanya. Wahatal hud, ikan juga. Coba mana banyak mana banyak jumlah manusia dengan semut, mana yang banyak jumlah manusia dengan ikan di laut, ikan di sungai, ikan di kolam. Semuanya mendoakan orang yang mengajar. Semuanya mendoakan orang yang mengajar supaya diampun dosanya. Jadi kalau ada guru-guru yang datang di sini Senin malam, Selasa, ya Allah ampunlah dosa guru ini ya Allah. Ya Allah rahmatilah penggemarnya. Ya Allah rahmatilah pencintanya. Peliharalah
kesehatannya ya Allah. Naikkan semangatnya selalu ya Allah. Nah, dulu diajar sama guru-guru kalau kita mendengar guru mengajar katanya doakan guru itu, doakan juga pendengarnya dan penggemarnya. Ndak juguk saja ibasoni. Didoakan. Karena semua makhluk mendoakan. Semua makhluk mendoakan. Allah sendiri turut serta melimpahkan rahmat kurnia dan keampunannya. Malaikat sendiri penghuni langit dan penghuni bumi mendoakan muallimi an-nasa al-khair. Muallim, si muallim yang mengajar. Termasuk juga muallimah ya. Termasuk juga muallim dan muallimah didoakan sama semua makhluk Allah. Jadi salah satu kaidah mau belajar, mengajar, selalu mendoakan guru, siapa saja gurunya. Yang penting dia mengajak kepada kebaikan. Yang dekat, yang jauh, yang nampak di mata, yang tak nampak di mata, yang dekat di hati. Doakan selalu ya Allah orang ini membawa ke jannah ya Allah. Mudahkan usahanya, berkati usahanya. Begitulah ya. Kita mau lihat 1-2 ayat surah As-Sajdah dengan surah Ad-Dahr. Kesamaan, keserupaan. Apa pesan Allah dalam surah Sajadah dengan pesan dalam surah Ad-Dahr yang sama? Kita lihat kesamaannya saja. Dan surah lain juga banyak. Dalam surah Yasin ada, dalam surah Kahfi ada, dalam surah Al-Muluk ada. Banyak pesan itu yang diulang. Nah, contohnya di sini dalam surah Sajadah Allah memperingatkan ayat berapa contohnya ya? Nah, contohnya bismillahirrahmanirrahim ayat 9. Ayat 9 dalam surah Sajadah nanti ada kesamaannya, keserupaannya dengan ayat surah Ad-Dahr ayat 3, 2 dan 3 di awal surah. Nah, kita perhatikan. Dalam surah As-Sajadah Allah memperingatkan thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Judulnya syukur. Tajuknya syukur. Tashkurun. Syukur. Kalau kita membaca ayat tashkurun, kita dianjurkan berdoa ya Allah jadikanlah saya ini hamba yang bersyukur ya Allah. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ataupun ada doa yang diajar Rasulullah kepada sahabatnya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin sudah diajar oleh tuan-tuan guru di sini ya. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat kesayangannya. Pernah satu hari Rasulullah memanggil sahabat kesayangannya. Itiup nama tangannya. Katanya apa? Inni uhibbuka fillah. Saya sangat mencintai Anda. Nolongan rohangku di honia. Ning Nabi minta menolong tu sahabat nia. Ulang lupa membaca 3 bacaan. Sama ada dibaca sesudah salat ataupun dalam salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Hadiah Rasulullah kepada sahabat yang dicintainya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ada ulama membacanya di waktu tahiyat. Ada ulama membacanya di waktu sujud. Ada yang bacanya sesudah salat waktu berdoa. Bisa dibaca waktu fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Bisa dibaca waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Yang penting kalau berjumpa ayat tentang syukur, tashkurun, yashkurun, ya Allah jadikanlah saya ini orang yang bersyukur. Allahumma ja'alni minasyakirin. Ya Allah jadikanlah kami ini Allahumma ja'alna minasyakirin. Ataupun doa tadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah saya ini ya Allah. Saya perlu kepada pertolonganmu ya Allah. A'inni ala zikrik. Tolonglah saya untuk berzikir kepadamu. Ala zikrika wa syukrika. Dan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik. Dan beribadat dengan cara yang terbaik kepadamu ya Allah. 3 yang diminta itu. Waktu Rasulullah memegang tangan sahabatnya, Allah inni lahubbuka fillah, katanya, saya mencintai Anda karena Allah. Jangan lupa membaca ini di dalam salat ya, katanya.
Jangan lupa membaca zikir ini di dalam salat ataupun di penghujung salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi tadi pesan ataupun message dalam ayat 9, Allah menjadikan untuk kita itu pendengaran katanya, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Mata perlu melihat Quran, mata perlu melihat jalan ke masjid. Ke masjid saja teh. Hari-hari ke masjid. Karena masjid ini sangat penting ya. Mata perlu melihat bahan-bahan yang berkualitas ya, membaca. Telinga perlu mendengar. Nanti bila ahlun nar masuk neraka, ditanya nanti dalam surah Al-Muluk ya, sudah nggak masuk neraka kamu, dan nggak ingin kamu obarin jolo. Itu maksud nak katanya dalam surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil muluk. Di sini dikatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap dimasukkan rombongan ke neraka, di sana berombongan orangnya. Na'udzubillah. Orang kampung ini satu rombongan, orang kampung ini satu kumpulan. Mungkin kira per kampung, mungkin kira per kelompok. Yang penting indah sadar-sadar masuk neraka ya, ramai-ramai. Na'udzubillah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, setiap dilemparkan, nyambung kondosoni, dibuang, macam kita buang batu ke lubuk ke mana ya. Yang masuk neraka pun masih dibuang saja. Setiap dibuangkan satu kumpulan, katanya ditanya oleh penghuni neraka, indah lalu nang obari tuamu, biar dona nggak cerita nak, katanya. Alam ya'tikum nazir, tidak sampai kepada kamu nazirkah? Nazir itu pembawa berita yang menakutkan. Rasul, ulama, pendakwah, penceramah. Alam ya'tikum nazir, tidak sampai cerita sama kamu ini. Kenapa kamu masuk neraka? Ditanya oleh petugas di neraka. Ijawab mak, nah pintar dan menjawab pun. Orang masuk neraka itu pintar-pintar. Wa qalu, katanya, lau kunna nasma, anggua mitangian najolo dengan, au nakil, kami fikirkan dengan baik, tidak akan masuk neraka kami. Jadi yang masuk neraka itu yang tidak mau mendengar, tidak mau berfikir. Lau kunna nasma'u au na'khilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kamu mendengar dulu, kami datang subuh ke masjid, datang maghrib, Senin malam Selasa, pergi hari Rabu ke Purba, contohnya lah ya, yang bagi yang sempat lah ya. Kalau tidak sempat bu, setiap minggu, sebulan sekali pergilah ke Purba itu. Kena tanya nanti, ibu tu dainang do adong pengajian di Purba, boto katanya. Kenapa tidak pergi? Bapak tahu tidak ada pengajian di sana? Tahu. Kenapa dari negara lain? Dari negara lain, dari kampung lain mereka boleh mencater mobil ke sana. Lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah jolo peti numpak mengaji di Ramanta Tuan Naposo almarhum. Kalau malam pengajian itu sesudah Isya. Biasanya datang oleh kumpulan Sabajor sesudah Isya, kumpulan Kayu Laut, kumpulan Tahmana, dari Mumpang, dari mana. Dulu mencater bis yang besar, Lubuk Raya, Adiam Bania, najolo dati. Senarin dong pe, tinggal cari itu doma. 4, 5, 6 bis itu parkir di rumah ayah anak tuh malam-malam. Mereka mengaji sampai jam 11 lebih. Sesudah mengaji ayah itu penat. Antara maghrib dengan isya ayah itu mengajar di masjid. Sesudah isya pulang ke rumah istirahat sebentar, mengajar lagi. Mark kitab. Ada yang 3 kitab satu malam, ada 4 kitab satu malam.
Subhanallah. Sungguh ini mana jolo. Pala rumah ajaran lo jame amantai kan. Pisat-pisat me. Sampai baru keluar. Itulah dulu di purba itu. Baik, apa ceritanya tadi? Ceritanya orang yang masuk neraka itu yang tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir. Lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini jawaban penduduk neraka waktu ditanya oleh petugas di neraka, kenapa masuk neraka? Alam ya'tikum nazir. Tidak sampai cerita sama ibu kan? Ibu tidak tahu kah? Tahu kata, tapi kami tidak mau mendengar dulu, tidak mau mengikuti. Kami dengan kami alam kami, orang itu alamnya lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini yang diperingatkan dalam surah Sajadah. Qalilam ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Ada 10%? Tanyalah ya. Ada 10% yang datang. Mungkin tidak sampai. 5%? 1%? Begitulah. Itu dalam surah Sajadah. Ayat berapa tadi? Ayat 9. Kalau kita lihat pada surah Ad-Dahr, katanya di sini, faja'alnahu sami'an basira. Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan. Inna hadainahu sabil, mai patidon muslim adalah ni ondalan tu masjid. Masjid Lombang son, masjid Dolok on. Dalan tu Purbaon. Dalan tu Moramais on. Anda butuh sangadong pesakan dari pengajian Moramais, Anda butuh kan. Jadi katanya di sini inna hadainahu sabil, mai patidon madalani. Dah ditunjukkan jalan itu dah. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada yang kufur, kafir. On nasihakan on. Ini pedas ini. Yang bersyukur tuh syakir namanya. Yang tidak bersyukur tuh kafir namanya. Jarang didengar ya. Kafirnya kafir nikmah ya. Bukan kafir tidak Islam. Kafirnya kafir nikmat namanya. Kafir itu ada dua, kufur itu ada dua, kafir nikmah, kafir millah. Al kufur kufran, kufur itu ada dua, kafir nikmat. Bisa tangan pegang Quran, tapi tidak mau. Ini dia kafir nikmat. Bisa baca Yasin, bisa baca surah Kahfi, tapi tidak sempat. Yang lain dipegangnya. Yang lain dipegangnya sejam 2 jam. Dulu saya pernah berada di satu masjid, saya tanya bapak-bapak di sana, Pak, bapak barangkali satu hari itu berapa jam pegang Samsung? Dikumpulkan semuanya lah katanya. Pagi, tengah hari, petang, malam. Dicakap, dia bilang dalam 3 jam satu hari. Kita boleh pikir, berapa jam kita dengan media genggaman? Berapa jam dengan media jannah? Media jannah berapa jam di satu hari? Ini hari Jumat. Katanya di sini dalam surah apa tadi? Dahar, imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada yang kafir. Sehat badannya sehat, bangun dia tahajud, bangun malam Jumat, tidak pernah tinggal, syakir namanya. Sehat badannya sehat, ada tahajud. Apa itu tahajud ya? Tidak tahu dia tahajud. Dalam surah Dahr ini ayat tentang tahajud ada, dalam surah Sajadah ayat tentang tahajud ada. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Ini ayat tahajud deh. Dalam surah Ad-Dahr katanya ayat tahajud ini dalam surah Dahar katanya di sini wa minal laili. Di sini apa? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Itu ayat tahajud. Belum lagi ayat-ayat lainnya. Yang jelasnya ayat surah Sajadah mengajak kita bersyukur. Bangunlah pukul 3, tidurlah jam 9, jam 9.30. Sudahlah, tak usah pikirkan
dunia ini kerjakan saja. Ketu sabah suni mulana marsaba. Tidak perlu difikirkan sangat. Itu kerja Allah. Kita bekerja, tapi pikirkanlah jalan ke jannah. Tadi dikatakan dalam surah Ad-Dahr lagi, katanya inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Ayat 27. Manusia itu katanya, mudah-mudahan kita tidak tergolong lah ya. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka mencari kesenangan, mereka mencari kesenangan dunia saja. Tu sahabat, tu kobun, tu kantor. Wa yazaruna warahum yawman thaqila, meninggalkan hari kiamatnya. Tidak sempat ke masjid, tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat bertazkirah, tidak sempat pegang Quran. Dunia, semua orang memikirkan dunia. Tapi akhirat katanya dibiarkan. Wa yazarun, mereka tidak merebutnya, mereka membiarkannya. Jadi judulnya tadi judul syukur, Bu ya. Kita diperingatkan tentang pentingnya syukur dalam surah Sajadah. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Dalam surah Mulk juga disebut. Qalilan ma tashkurun juga. Ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ayat 23. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, sama dengan surah Sajadah tadi. Ayat lain nanti banyak lagi. Tajuknya tajuk syukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu-ibu hafal ayat ini ya, alhamdulillah. Bapak-bapak juga ya, jangan ketinggalan dari ibu-ibu. La in syakartum la azidannakum. Ayat ini adik-adik kita, anak-anak kita, pompu kita yang ceramah, yang berkhutbah selalu sebut ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Nikmat itu akan bertambah. Contohnya, kalau kita datang sholat ya, ada terasa iman itu bertambah, meningkat. Nanti bila kita sholat zuhur, pahalanya tidak sama dengan zuhur kemarin. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu, semakin takut kepada Allah, semakin cinta akhirat. Terasa iman itu berkembang, meningkat. Allahumma zidna wala tanqusna, doanya kemarin ya. Itu nanti sholatnya dah berubah. Tidak sama. Sepatutnya orang beriman setiap hari dia meningkat. Kalau satu saat dia mundur, dia jatuh, dia menggapai jalan untuk naik lagi. Itu maksud surah apa tadi? Surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah memperingatkan katanya dalam kitab sucinya, la in syakartum la azidannakum, halaman 256. Kalau kamu bersyukur akan ditambah Allah. Hari ibu datang ke masjid, iman meningkat, tidak merosot. Kalau dia tidak datang, merosot imannya, turun nilai sholatnya. Meningkat imannya, naik nilai sholatnya. Meningkat lagi, naik lagi, meningkat lagi, naik lagi. Itu gunanya tausiah, itu gunanya tazkirah, untuk mencas iman. Duduk dapat sedikit, ada tercas sedikit, ada charging. Ibarat baterai ya, dicas. Iman ini ibarat baterai. Handphone perlu baterai, semua perlu baterai. Mic perlu apa? Perlu arus, perlu listrik. Listrik itulah baterainya. Kata orang sana baterai ya, baterai. Jadi di hari yang kita bertazkirah, naik sedikit, besok naik lagi. Nanti sudah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ini ibu tidak terasa. Tapi nilai sholat ibu itu, bapak itu naik di sisi Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah. Sholatnya tetap 4 rakaat zuhur, tetap 4 rakaat asar. Sholat lain juga rakaatnya sama, tapi nilainya sudah la azidannakum. Naik nilainya. Kalau orang tuh lalai, lupa, lengah,
Setiap kali dia berinteraksi dengan media kelalaian, namanya Samsung contohnya ya, turun imannya, nanti sholatnya turun. Jadi berarti yang kita pegang itu merugikan sebenarnya. Rugi lebih banyak daripada untung. La in syakartum la azidannakum. Jadi kita dihimbau, diseru dalam surah Sajadah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sedikit ya Allah. Ada juga ayat dalam surah lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur, katanya. Sedikit sekali hamba yang bersyukur itu sudah janji dalam Quran ya. Karena katanya inna hadainahus sabil, jalan sudah ditunjukkan Allah, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang syukur, ada yang kufur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan lupa doa tadi ya, doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa dibaca sebelum salam, bisa dibaca waktu sujud, bisa dibaca waktu wirid, bisa dibaca waktu doa. Penting jangan lupa kita minta tolong kepada Allah. Allahumma inni ala zik, ya Allah tolonglah aku ini Allah. Tanpa pertolonganmu kami tidak bisa duduk di masjid ya Allah. Engkau lah yang menolong kami. Tanpa pertolonganmu kami tidak bisa mengawal mata ini ya Allah. Tanpa pertolonganmu kami tidak bisa mengawal ujung jari ini ya Allah. Sekarang orang minimum dosa dengan ujung jari. Ujung jari. Ujung jari ini tidak bisa dikawal. Ujung jarinya tangannya sendiri, tapi tidak bisa dikontrolnya. Karena Allahumma inni ala zik, tolonglah aku ya Allah untuk berzikir kepadamu, wa syukrik, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk beribadat dengan cara yang terbaik. Oke, kita baca doa ini 3 kali, diaminkan sama-sama ya. Allahumma inna, kalau untuk ramai ya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda alai karim. Ya Allah, jadikanlah jemaah yang hadir ini ya Allah pencintamu ya Allah, pecinta rumahmu ya Allah, pecinta jannah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta ilmu, pecinta majelis ilmu, pecinta guru-guru yang datang ke sini dan yang tak datang ke sini juga ya Allah. Jadikan jemaah kami, sahabat kami, jiran tetangga kami, kaum sesahabat kami, kahanggi kami, sanak saudara kami yang jauh hatinya dari rumahmu, dekatkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, dekatkan hati orang yang jauh dan mantapkan hati orang dekat hatinya ke masjid ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati orang yang dekat hatinya ke masjid ya Allah. Dekat hati orang yang jauh hatinya dari masjid ya Allah. Pasti mereka menyesal nanti ya Allah. Mereka akan ditanya alam ya'tikum nazir. Mereka akan ditanya nanti alam ya'tikum nazir. Mereka akan ditanya nanti alam ya'tikum nazir. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang menerima nazir, menerima peringatanmu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua jadi ahli jannah ya Allah. Kaum keluarga kami yang sudah meninggal dunia, ampunkan dosa mereka ya Allah. Kaum keluarga kami, bapak kami, sanak saudara kami, bapak dan ibu kami yang sudah meninggal, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah mereka dalam kubur ya Allah. Saat kami sudah berada dalam kubur, lapangkan kubur kami nanti ya Allah. Jadikan kubur kami taman surgamu ya Allah dengan mereka juga ya Allah. Himpunkan kami bersama kekasihmu nanti ya Allah di yaumil mahsyar bersama pencinta masjid ya Allah yang selamat hidup mereka dunia akhirat yang mujibas sailin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.